Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar bersama, ketemu lagi dengan saya Firda Istiqomah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat belajar semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar IPS materi kelas 9 semester 1 mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Jadi, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, sedangkan dalam skala luas dapat terjadi antar negara atau antar benua. Nah, selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Pengaruh perubahan ruang terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini terjadi karena ada yang namanya tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan juga badai. Yang kedua, faktor aktivitas manusia, yaitu pemanfaatan alam secara eksploitatif atau secara besar-besaran, dan penggunaan lahan yang tidak seimbang. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia? Kita lihat dari bidang ekonomi di sana. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua yang ada di dunia. Misalkan, pengaruh interaksi antar benua Amerika dengan benua Asia dengan benua Australia. Di bidang ekonomi yaitu yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi setiap negara yang melakukan interaksi. Yang kedua, daya saing ekonomi meningkat. Yang ketiga, kualitas produk meningkat. Dan yang keempat, peluang investasi juga semakin terbuka karena adanya interaksi antar benua-benua di dunia. Lalu, bagaimana ya pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang sosial budaya? Misalkan, penduduk Amerika melakukan interaksi ke Asia, penduduk Australia melakukan interaksi ke benua Eropa. Bagaimana ya pengaruhnya? Bisa kita lihat. Yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Jadi untuk ini perlu alat untuk memfilter ya. Tidak harus semua budaya barat kita tiru. Yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, dengan datangnya penduduk Asia, Australia, Amerika ke Indonesia, itu menjadikan budaya kita menjadi kebanggaan negara Indonesia. Begitu juga dengan negara yang lain. Oke, lalu bagaimana ya pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang politik? Yang pertama, dengan adanya interaksi antar benua-benua di dunia, ada potensi saling mempengaruhi negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik dengan adanya interaksi tersebut. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat, tentunya dengan adanya interaksi tersebut, maka dapat memicu terjadinya konflik perbatasan.
Kemudian, pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, dengan adanya interaksi antar ruang benua-benua di dunia, taraf pendidikan meningkat, tentu. Yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya negara-negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Yang keempat, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Cukup menarik ya, teman-teman. Baik, demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga suatu saat kita bisa berkeliling ke benua-benua yang ada di dunia. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut pada pembelajaran di video berikutnya. Tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.